Sekarang kita bedah dulu bagaimana dan seberapa tebal kantong Telkomsel sebenarnya. Kita mulai dengan seberapa banyak uang yang masuk dalam 5 tahun terakhir ke kantong Telkomsel. Pendapatan Telkomsel kita lihat saudara terus naik seperti bentuk sinyal 4G di HP kita. Pendapatan kuartal 1 tahun 2017 ini 22,3 triliun. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2016 pendapatannya mencapai 86 triliun rupiah. Ini pendapatan Telkomsel selama 5 tahun terakhir terus naik. Tahun 2015 mencapai 53 triliun rupiah dan semenjak tahun 2012 lalu pendapatan Telkomsel terus naik, bentuknya kira-kira seperti sinyal 4G di HP Anda. Dan saudara, memang uang yang masuk ke Telkomsel juga terus bertambah seiring dengan keuntungannya yang juga terus menanjak dalam 5 tahun terakhir. Mari kita lihat datanya saudara. Ini di kuartal 1 kita lihat keuntungannya 7,7 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat di tahun 2016 keuntungan Telkomsel mencapai 28 triliun rupiah. Ini naik sekitar hampir 6 triliun rupiah dalam setahun ketimbang keuntungan pada tahun 2015 yang lalu. Nah, laba keuntungan 28 triliun rupiah Telkomsel sepanjang 2016 ini adalah yang terbesar kedua setelah Pertamina di antara perusahaan milik negara lainnya. Nah, walaupun laba Telkomsel ini masih kalah dengan perusahaan telekomunikasi luar seperti Singtel Singapura misalnya atau Telstra Australia. Nah, dari laba atau keuntungan bersih Telkomsel 28 triliun rupiah lebih ini, Telkomsel akan membagikan dividen ke pemegang sahamnya 13,5 triliun rupiah. Tapi tidak semuanya akan masuk kantong pemerintah dan juga dividen perorangan. Tapi sebagian lagi dari laba Telkomsel ini akan masuk ke perusahaan investasi asing. Ada beberapa investor asing yang memegang saham Telkomsel seperti Vanguard Group, ada BlackRock dan Vontobel Asset Management. Dari data yang kami terima dari Reuters, tidak benar bahwa ada rumor 35% saham Telkomsel milik Singtel Singapura. Vanguard, BlackRock dan juga Vontobel rata-rata memiliki hanya sekitar 1 sampai dengan 1,6% saham dari Telkomsel. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa banyak selisih keuntungan alias margin yang masuk ke kantong Telkomsel dari pelanggannya? Nah, selisih keuntungan Telkomsel ini ternyata yang paling tebal, yang paling lebar dibandingkan dengan Indosat dan juga XL Axiata. Net margin Telkomsel mencapai 26%, berkali-kali lipat lebih besar dari Indosat dan XL Axiata, yang artinya Telkomsel mengambil selisih keuntungan dari harga jual ke harga beli mereka paling besar ketimbang operator-operator yang lainnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Singtel Singapura yang net profit marginnya hanya 23%, masih lebih besar Telkomsel. Kita lihat ya datanya, Telkomsel 26%, Indosat 4,3% marginnya, XL Axiata 1,7% dan Singtel dari Singapura hanya 23%. Nah, walaupun Telkomsel adalah operator telco yang mengambil untung paling banyak dari pelanggannya, tapi Telkomsel masih punya pelanggan setia yang juga paling banyak. Kita lihat datanya. Jumlah pelanggan Telkomsel per Maret 2017 mencapai 169 juta pelanggan. Nah, jumlah ini sebenarnya sudah turun sedikit dibandingkan dengan tahun 2016 karena tahun 2016 jumlah pelanggan Telkomsel bahkan sudah menembus 170 juta pelanggan. Nah, walaupun jumlah pelanggannya turun, tapi ternyata Telkomsel masih 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah pelanggan Indosat yang mencapai 85,7 juta pelanggan dan hampir 4 kali lipat lebih banyak dari jumlah pelanggan XL Axiata yang sejauh ini sampai dengan Maret 2017 mencapai 46,5 juta pelanggan. Jadi, kalau para hacker kemarin protes, kenapa tarif datanya mahal? Nyatanya walaupun mahal, pelanggan Telkomsel tidak berpaling ke Indosat ataupun ke XL Axiata. Nah, sekarang kita sudah bedah bagaimana kantong dari Telkomsel